Halo guys, jumpa lagi sama gue Billy Christian. Selamat datang di YouTube channel gue Billy Christian. Kali ini kita berada di acara Horror Talk. Jadi agak beda sama Indigo Talk. Bedanya apa? Kalau Horror Talk itu teman-teman bisa menyumbangkan cerita-cerita atau pengalaman pribadi. Pengalaman beneran ya, nggak ngarang ya. Dan nggak harus indigo. Jadi teman-teman yang nggak punya kepekaan, tapi ya punya mengalami hal-hal yang menyeramkan atau hal-hal horor seperti itu boleh sharing. Caranya gimana supaya sharing? Langsung aja DM ke Instagram gue di Billy Christian Films, kemudian DM, kemudian ketikan cerita teman-teman seperti apa. Nanti aku akan ngeliat cerita teman-teman. Kalau ceritanya menarik, aku akan mengundang teman-teman untuk berada di acara ini, di Horror Talk gitu. Nah, oke, jadi malam hari ini aku bersama dengan co-host aku namanya Nia Bunbun dan juga ada bintang tamu namanya Nino, Margareta Nino. Oke, kita lihat mereka penampakan mereka seperti apa. Halo, Hai. hai. Pengendalian diri kita gitu, supaya Nah, lebih seimbang. kalau perkembangan spiritual kamu gimana? Apa eh, selalu berkembang atau tergantung dari kamu mau ngembanginnya atau udah kalau boleh tahu udah sejauh mana tuh Nino kamu menggali itu? Potensi Eh, yang ada di diri kakak. Waduh. Eh, Kalau mau Kalau share, menggali itu harus setiap hari digali ya, karena oh, manusia itu kan intinya kan belajar dan belajar dan belajar. Tapi dari aku yang dulu perkembangannya sampai aku yang sekarang itu pasti banyak sekali perubahannya, Kak Billy. Apa namanya, dari yang mungkin emosional, emosi dengan segala macam hal, sekarang lebih sabar. Memang yang namanya marah itu manusiawi sih ya, nggak bisa kamu nggak usah marah, kamu berarti jadi anak apa namanya orang yang eh, penyabar, tidak pernah marah. Nggak juga, saya juga juga marah juga. Cuman Mas, dalam menghadapi, apalagi kalau nemuin itu ya, nemuin anaknya udah diberesin gitu, udah dibersihin gitu, anaknya numpain apa, kecepret kemana-mana, biasanya wow gitu ya, ibu-ibu ya, ibu rumah tangga biasa. Uh, Cuman kalau untuk menghadapi satu masalah biasanya saya lebih lebih positive thinking itu, positive thinking supaya em, apa namanya, untuk mendapatkan eh, pemecahannya lebih lebih mudah. Oh ya, ada satu satu apa perbedaan, ada satu pengalaman sih perbedaannya. Dulu ketika sebelum saya eh, apa naik naik istilahnya belajar dan naik naik tangga ya Kak ya. Eh, waktu berinteraksi dengan makhluk halus, makhluk astral itu, eh, aku masih ingat banget itu, dia masuk ke jiwa salah satu saudaraku. Dia terus aku berusaha untuk yang ngeluarin ngeluarin roh yang ada di dalam tubuh itu. Cuman karena apa namanya, secara mental dan apa, emosi itu belum belum stabil ya. Jadi keinginanku untuk kamu keinginanku untuk mengeluarkan si roh itu nggak bisa tercapai karena eh, emosi yang meletup-letup. Aku kepingin marah gitu loh sama sama si eh, makhluk halus itu. Jadi dia mengaduk-aduk perasaanku, jadi bilang berbagai macam hal yang buruk sehingga aku marah dan akhirnya nggak kecapai, failed gitu, nggak bisa keluar juga dan itu susah banget. Nah, berbeda ketika sekarang banyak hal yang terjadi dalam hidupku dan aku belajar banyak hal, itu
lebih mudah Kak. Maksudnya interaksinya ketika aku datang dengan ke mereka bertanya, dalam tanda kutip bernegosiasi, berbicara. Ketika aku datang mereka mereka tanpa tanpa apa namanya berkata-kata buruk dan eh, ngata-ngatain dan lain sebagainya, dan mereka manut, ya udah pulang aja dan aku dialog lah gitu, dialog dengan mereka, mereka nggak masalah, mereka manut-manut aja. Terus mereka minta, dan mereka nggak pernah minta apa-apa. Aku bilang aku pasti doain kamu, nggak usah khawatir, aku gitu. Terus mereka manut sama saya, ya itu kembali lagi karena saya datang dengan penuh 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 apa damai, eh, maksudnya baik, nggak ada maksud apapun, prinsipnya itu, dan maksud saya menolong, dan pasti pasti dibantuin lah sama yang di atas pastinya untuk melancarkan, ya tanpa emosi juga, tanpa emosi, tanpa benar-benar loss gitu. Makanya kalau aku ditanya beberapa temen, itu kalau mamanya kamu ngilangin makhluk yang nempelin temen lain itu gimana gitu? Apa pakai ilmu atau pakai dimasukin botol gitu dan lain sebagainya? Enggak, aku ajak ngobrol aja mereka, agak aku ajak ngobrol, terus aku ajak aku suruh pulang, aku doain sudah, saya bilang kayak gitu. Dan so far sih semuanya itu nggak ada masalah sih Kak, Ada juga lancar, Berarti tanpa kekerasan ya, Kak? tanpa kekerasan. Kan hidup penuh dengan cinta dan damai. Cinta Waduh, damai. yang sok-sokan bandel. banget. Pernah nih No, ketemu yang Iya, bandel nggak mau dibilangin, yang emang kayaknya kuat banget gitu. Ada, pernah ketemu gak yang kayak gitu? eh awal-awalnya pernah sih Kak, awal-awalnya pernah itu apa namanya ngancem-ngancem, kok ngancem-ngancem waktu itu saya aku ketemu blorong, bentuknya blorong gitu, Bener, blorong itu ya, kena ular gitu ya. wanita setengah ular. Dia bilang, aku nggak mau, dia bilang, "Eh, yang nyuruh aku aku di sini itu si ini," gitu dia. Si si A gitulah, anggap saja gitu, si A. Jadi aku datang aku nggak datang dengan sendirinya, aku diminta dia untuk berada di dalam dirinya, dia bilang kayak gitu. Terus aku utarakan, aku ngomong, loh kalau kamu sama si A terus, otomatis kamu bakalan bikin dia sakit dan lain sebagainya. Aku nego gitu, aku omongin ya kayak kita ngobrol kayak gini. Terus akhirnya lama-lama akhirnya udah, ya udah, aku mau keluar. Tapi kalau semuanya, dia bilang, dia ngancem, tapi nggak ngancem aku sih. Tapi kalau semuanya si A ini masih kepingin sama aku, terus atau si A ini kenapa-napa, pokoknya kangen sama aku, atau dia bilang kayak gitu sih, karena mereka sepertinya sudah punya hubungan. Mending nganu ya, aku nanti balik lagi loh. Pokoknya aku pasti balik lagi gitu. Eh, terus ya pokoknya kamu pulang, rumahmu bukan di sini, aku bilang kayak gitu. Ya walaupun bagaimana aku tetap mendoakan dia Kak, mendoakan, walaupun mungkin dia, aku nggak ngerti, mungkin ada orang yang bilang itu siluman, atau aku nggak paham ya jenis-jenisnya, cuman tetap mendoakan karena bagaimanapun aku kan datangnya dengan baik, dengan damai, demi kebaikan orang lain, jadi ya udah pulang aku doain. Nah kebetulan waktu itu di rumahnya si A itu banyak sekali sisi ular. Nah, ada satu yang ikut dia juga. Eh, jadi yang ikut dia dua, yang satunya itu apa namanya, baik sih, beliaunya baik. Dan itu dia bilang, Mbak,
sisi ularnya itu disapu aja biar biar blorongnya itu nggak pulang lagi ya. Si bapak-bapaknya itu bilang kayak gitu. Akhirnya begitu disapu dipel rumahnya itu beneran disapu dipel sama si A itu. Aku bilang gitu, sapu dipel. Terus si blorongnya itu alhamdulillah puji Tuhan nggak pernah kembali lagi sih, nggak pernah kembali lagi karena kan itu katanya kan sarangnya kalau kalau ular katanya kalau sarangnya udah diganu kan dia bingung katanya, katanya kayak gitu. Nah, ya yang salah satunya yang agak ngeyel sih yang demikian Kak, yang bentuknya seperti itu. Kalau Ular-ularan ya Kak. yang yang arwah arwah gentayangan gitu kurang lebih mereka manut sih Kak. Manut. Karena mungkin kan mereka pernah hidup dan masih ada kemelekatan dengan dunia jadi mereka begitu diajak ngobrol gitu memahami. Lama-lama juga memahami. Begitu. Ya, ya. Bukannya diusir-usir dengan kata-kata kasar gitu ya. Aku ada tuh teman-teman yang kayak gitu ya. Oh iya. Oh iya. Jadi makhluk-makhluk itu dimaki-maki. Malah manusianya yang maki-maki, apa namanya, kata kasar, ngusirnya jahat, disakitin. Wah, Aduh, pokoknya iya. aku ngelihat. Pokoknya nggak berperi kesetanan ya Kak. Maka itu kali ini menarik nih, kamu Nino memperlakukan mereka dengan sangat well mannered, baik sekali. Karena aku punya teman yang kayak gitu, nggak cuma Oh iya. ada beberapa yang sampai itu setannya, istilahnya setannya tuh disemprot lah gitu kan, karena merasa superior sebagai manusia gitu. Jadi iya. aku sampai Ya. dulu. Aku ada satu pengalaman menarik sih ini. Mungkin apa namanya kalau bisa jadi kayak gambaran sebenarnya apapun yang dilakukan manusia itu tanpa kekerasan pun bisa gitu. Itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Ya mungkin ada beberapa tipikal manusia yang kalau umpamanya apa namanya ngusir itu keras banget dengan kata-kata yang kasar. Cuman ya itu tadi bikin kalau aku sendiri bikin kita nggak fokus dan apa keinginan kita nggak tercapai karena udah antara apa pikiran, hawa nafsu, emosi udah bercampur aduk gitu loh. Jadi malah runyam menurutku dan itu nanti akhirnya malah bikin badan si yang bersangkutan tuh malah sakit semua menurutku gitu karena energi yang kita keluarkan kan bukan energi yang ngeblend biar lebih positif gitu. Nah, ada satu pengalaman lagi sih Kak. Gak apa-apa ya cerita lagi nggak masalah ya Kak? Nggak apa-apa, kita siap sedia kok mendengarkan Kak, jangan khawatir. Iya, itu kejadian beberapa bulan yang lalu. Jadi memang aku kebetulan membantu blessing rumah, memberkati rumah teman karena memang rumahnya itu agak spooky ya, banyak sekali diganggu gitu. Aku dan kebetulan adiknya temanku itu juga ternyata bermasalah juga. Nah, pada saat masalahnya kompleks banget lah, kompleks di rumah itu tuh kompleks. Tujuanku itu pertama adalah pokoknya aku mau bantu dia sampai tuntas. Entah itu mau bagaimana, pasti aku akan dibantu banyak orang, termasuk beberapa teman yang membackingi aku karena kebetulan aku kan datang sendirian dan cewek. Pokoknya aku udah kabari sebelumnya untuk backing aku pada saat itu.
eh, ternyata benar sampai di sana rumahnya itu ya kotor fisiknya, ya kotor secara rohani yang nggak kelihatan gitu loh. Nah, aku habis aku bersihkan semampuku, sekuatku. Adiknya ternyata yang punya masalah. Ternyata si temanku itu punya adik dan dia bermasalah. eh Seperti pada saat aku selesai blessing, dia seperti menangis berkaca-kaca, terus kayak anak kayak anak yang mau mengucapkan mau berpisah sama seseorang gitu loh. Jadi mimpi gitu, nangis gitu. Terus aku bilang, aku pegang tangannya terus bilang, kamu harus bisa kuat dan nolak dia yang masuk ke badan kamu. Ternyata memang ada makhluk yang mau masuk ke badannya dia. Jadi selama ini dia tuh jadi sarang gitu loh. Karena vibrasinya rendah jadi bikin bikin dia banyak dimasukin hal-hal negatif. Dan salah satunya paling besar yang ini mau keluar ini, yang mau mengucapkan perpisahan ini. Hmm. Eh, itu agak lama sekitar satu jaman aku pegang tangannya, aku kasih kata-kata yang kata-kataku tuh hanya kata-kata positif aja sih Kak, nggak ada mantra-mantra, nggak ada jopa-japu, nggak ada apa omongan-omongan apa, tapi aku bilang sama dia, aku bilang kamu mampu, yang bisa nyembuhin diri kamu adalah diri kamu sendiri, dan lawan dia dengan kekuatan yang paling besar yang kamu miliki, aku bilang kayak gitu. Terus aku ayo terus em, aku bilang sama si makhluk itu, dan makhluk itu mm, agak menyeramkan sih Kak. Ini salah satu, oh ya, ini salah satu yang makhluk yang menurutku paling menakutkan dan membutuhkan effort yang lebih, eh, kekuatannya besar banget. Terus aku bilang, oh, kamu kamu harus harus apa namanya, harus pergi, kamu bukan tempatnya, bukan di sini. Kamu jangan 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 masuk lagi ke anak ini, karena aku jelasin bla 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 bla, gitu gitu. Karena dia masih muda, dia masih harus kuliah, dia gitu. Ya, pokoknya kamu harus jauh-jauh dari dia. Terus dengan susah payah, dengan berbagai macam doa, aku lebih banyak doanya. Aku aku nggak baca mantra, tapi aku baca doa. Aku baca doa, aku kasih segala kekuatanku, kekuatan positifku dan kekuatan alam semesta pada saat itu aku untuk ngeluarin si makhluk ini. Hmm. Dan kebetulan aku ngeliat ternyata memang semesta merestui, dan aku banyak dibantu, termasuk almarhum papahnya itu membantu untuk ikut membentengi supaya si makhluk itu tidak masuk masuk lagi ke ke tempatnya si anak itu. Nah, ternyata itu sekitar hampir 1 jam aku sampai keringetan ngomong gitu, nggak berhenti berhenti gitu. Sudah selesai, terus keadaan sudah membaik, dan dia seperti ada yang keluar dari dalam tubuhnya dia, tapi dia nggak seperti yang orang-orang Wow. yang sampai gitu, enggak sih, cuman dia merasa, Mbak, aku kayak bajuku kedodoran, di badanku tuh kayak nggak pas gitu loh, dia bilang gitu. Badanku tuh kayaknya kok kurang kurang pas, kayak dia dia kayak 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 nggak bisa masuk ke badannya dia sendiri gitu loh. Jadi dia merasa eh apa namanya, menjadi dirinya sendiri yang baru gitu loh. Dia gitu. Setelah selesai itu makhluk keluar. Ya udah, sekarang mandi dan lain sebagainya, terus tak suruh berdoa dan makan, karena dia hampir seminggu tidak makan.
Terus habis itu kita ngobrol lagi dan udah mulai cerah ceria dan beda banget, dan ternyata eh, makhluk itu bukan makhluk sembarang makhluk yang apa namanya golongannya rendah, yang receh-receh kayak apa namanya kuntilanak dan lain sebagainya. Bukan, ternyata golongannya sudah lumayan tinggi, yang udah tingkatnya sudah demon gitu. Jadinya oh, wow, wow, pantes ya. Jadi membuat saya sampai ngos-ngosan untuk meyakinkan untuk mengeluarkan itu makhluk. Jadi ya cukup alot yang itu, tapi ya kembali lagi saya berkomunikasinya dengan baik, dan karena maksudnya baik pasti akan dibantu dengan hal yang baik pula. Aku prinsipnya gitu aja sih Kak. Gitu. Jadi nggak pernah ada ngumpat-ngumpat kayak gitu. Aduh, nanti malah takutnya malah lupa. Masuk gitu. Malah jadi laga kolosal Indosiar ya kan, nanti Iya, naga shit. melayang-layang gitu kan, jadinya rame. Malah perang. Iyalah. Tapi aku penasaran deh, Hmm. Kanino itu baru mulai sadar diri kalau punya kemampuan seperti ini, apakah dari kecil atau umur-umur menginjak dewasa gitu, gimana Kak? eh dari SD itu udah bisa ngerasain sih, tapi cuman ngeliat gitu aja, cuman ngeliat, tapi nggak selalu sih Kak, cuman Mm-mm. sepintas lalu gitu. Ada kuntilanak lagi sisiran di halaman samping gitu-gitu, atau waktu kuliah itu ada orang ngikutin saya di belakang waktu habis pulang beli makan, waktu ngekos dulu. Cuman gitu aja. Dan itu mulai mulai sadar dan mulai kok kayaknya ada sesuatu yang harus apa ya, nggak sengaja sih sebenarnya, ya awalnya itu yang aku belajar meditasi Mm-mm. itu, terus kok lama-lama kok Mm-mm. kayaknya ini aku harus harus bertanya pada siapa ya, aku tadinya bingung, eh, mau berguru juga. Kalau dulu di Laga Kolosal mungkin ada empu gandring apa apa gitu. Kalau sekarang kan mau belajar belajar kemana bingung. Aku nggak ada yang bisa di apa namanya diajak bertanya, mau akhirnya aku ya itu banyak banyak baca baca buku, banyak lihat, ya termasuk lihat YouTube-nya Kak Billy, eh, kan banyak ngobrol sama Indigo Talk itu loh. Nah itu aku banyak, Mm-mm. oh kok sama ya kayak kayak apa namanya yang aku rasakan gitu. Termasuk itu yang obrolan obrolan beberapa yang apa namanya para indigo yang udah senior gitu. Oh ternyata seperti ini. Ya lama-lama terus akhirnya ya memperkuat, lebih mengasahnya, mengasah diri sendiri sih dari dalam diri. Kok terus akhirnya kok naik naik tangganya kok nggak sengaja, terus naik 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 akhirnya gitu. Tapi ya gitu sih Kak, masih masih tetap harus belajar terus untuk bisa bantu sesama. Nah, selama ini ngebantuin orang itu emang dari kalangan terdekat aja atau Dari temen sih biasanya Kak, cuman temen aja, cuman temen minta tolong seperti ini. Aku juga masih banyak banyak dibantu sama beberapa temen-temen yang aku anggap sebagai mentor juga sih Kak. Mm-mm. Aku banyak berdiskusi dengan beliau-beliaunya gitu. Jika ada beberapa permasalahan yang aku nggak bisa, atau permasalahan aku butuh butuh apa namanya dibantu, pasti aku akan bertanya, karena eh, aku belum apa-apa, aku mikirnya kayak gitu. Dan kalau sejauh itu apa namanya bantu bantu mendoakan, terus apa ya, apa ini apa ngusir yang ketempelan kayak gitu masih masih bisa sih, masih. Cuman salah satunya yang agak berat yang
yang itu yang salah satunya demon itu yang aku harus ekstra usaha keras yang bikin aku sampai harus mengeluarkan apa namanya energi lebih untuk mengeluarkan itu, dan itu aja harus ada backing. Maksudnya pernah nggak sih ada pergolakan batin dalam batin gitu, kayak kenapa sih mesti aku gitu? Kenapa mesti aku yang kayak gini atau gimana? Pokoknya maksudnya pertentangan batin gitu kira-kira ada nggak? Terus cara mengatasinya gimana, Kak? Awal-awal aku apa namanya ngelihat kok ini tambah lama kok tambah besar ya, apa tambah tajam ya, itu aku tadinya takut awal-awal tuh ya, masih aduh kok takut ya aku ya, takut apa namanya kalau ngelihat yang berdarah-darah itu aku mah takut gitu-gitu. Terus eh, semakin lama akhirnya karena aku menyadari, oh kayaknya kayaknya aku harus begini karena aku pikir Tuhan minta aku untuk bantu orang lain gitu dengan apa yang aku punya gitu. Aku akhirnya ya dengan ikhlas aku menerima itu semua dan mengatasinya dengan pasrah aja dan mengalir aja lah. Eh, dan prinsipnya karena aku juga seneng bantu orang lain, aku nggak bisa bantu lebih secara materi, mungkin ya dengan seperti ini aku bisa bantu bantu orang lain yang mungkin susah, karena terkadang orang-orang yang lagi susah terus ke orang lain yang apa namanya ya mungkin orang pinter gitu Hmm. nanti malah kadang-kadang tuh malah dibikin tambah ruwet gitu loh, tambah tambah ruwet beberapa kali itu teman-teman ada yang kayak gitu soalnya. Kalau aku, orang yang bertanya sama aku, sebisa mungkin aku nggak bakal bikin dia ruwet, tapi bikin dia menyadari apa yang terjadi dalam dirinya itu dulu. Hmm. Baru nanti pelan-pelan di kayak istilahnya kayak benang kusut itu satu persatu dilepasin gitu. Karena orang bermasalah itu kan pasti kan semrawut ya Mbak pikirannya gitu, nggak ke tempat orang yang pinter ditambahin hal-hal yang masukan-masukan yang aduh masukan-masukan yang ini itu terlebih lagi beberapa beberapa yang di antara mereka ada yang bilang apa Kak, terkadang lebih banyak menyalahkan orang lain. Oh iya, ini kamu kena apa namanya. Nah, itu yang aku nggak nggak seretnya di situ. Jadi aku kepingin prinsipnya berprinsip di mana eh, ketika orang lain tuh datang padaku, aku harus menyadarkan dia eh, kenapa itu bisa terjadi pada dirimu. Jadi itu yang bikin aku semangat, Mbak. Jadi sudah nggak denial lagi dengan hal seperti itu, karena Hmm. dengan membantu itu aku senang banget. Aku bisa menyadarkan dia, ini loh, kamu itu kena semuanya, kamu itu kena kena gendam, kena kena santet karena apa, kena kiriman karena kamu itu seperti ini. Jadi yang harus diperbaiki bukan orang lainnya yang kamu bales, tapi kamu sendiri yang harus harus memperbaiki dirimu sendiri, memperbaiki Ya dari intinya diri. hukum tabur tua ya, Kak. Ya, pasti Hmm. itu. Dan pokoknya menyadarkan, dan itu kepuasan batin sih, aku bisa bisa bantu orang lain. Nggak bisa bantu materi, bisa bantu seperti itu dah. Puji Tuhan di sini. Jadi udah nggak apa namanya, udah nggak apa mengingkari lagi ya. Kalau memang begini adanya ya, aku lakukan dengan senang hati dan ikhlas. Wah, oke. Nah, Menginspirasi. Kan tadi kan kakak cerita tuh, maksudnya kan suami pun support ya. Maksudnya kan Mm, berarti kan kakak dapatkan support dari keluarga gitu. Mungkin mm, jadi mm, eh, pergolakan batinnya tuh nggak seheboh orang-orang mm, lain di mm, luar sana yang kemungkinan tidak mendapat support dari keluarga. Ya mm, kan banyak tuh Kak, banyak yang kayak orang tuanya tuh karena memang mungkin di garis keturunannya tidak ada yang mm, mm, berkemampuan mm, khusus, mm,
tiba-tiba dikasih anak yang berkemampuan khusus, tiba-tiba orang tuanya langsung kayak ngejudge gitu, ya kan? Iya, Nah, yang benar-benar aku ada pengen gitu. yang aku pengen tanya tuh, misalnya di luar sana ada orang yang punya kemampuan khusus tapi tidak mendapat support dari keluarga tuh, mungkin kakak bisa kasih kisi-kisi kehidupan ataupun saran bagaimana gitu kan supaya bisa menerima dengan lapang dada apa Menerima yang sudah dengan diberikan lapang oleh dada. Tuhan gitu. Eh, yang harus dilakukan adalah sebenarnya kalau seperti itu yang harus bukan meyakinkan orang lain dulu, tapi yakinkanlah dirimu sendiri dulu. Yakinkan dirimu kalau memang itu adalah misi jiwamu untuk menjadi gifted yang memang untuk membantu sesama, entah itu mau indigo, entah itu mau kristal, entah itu mau gold, entah itu mau starseed, entah itu mau apapun itu, yang penting dirimu merasa nyaman dulu dengan apa yang Tuhan kasih, apa yang sudah dikasih dengan Tuhan itu dulu, baru pelan-pelan. Memang meyakinkan orang lain itu, orang lain di sekitar itu yang berat, tapi itu bisa tapi pelan-pelan. Cuman yang harus dilakukan adalah meyakinkan diri dulu, nyamanin dirinya dulu, mantepin dirinya dulu. Oh iya, ternyata aku itu gifted ya. Harus diterima dulu. Kalau mamanya kita mau, nggak ada gunanya juga kalau kita mau meyakinkan orang tua atau suami atau siapapun itu yang di sekelilingmu, kalau mamanya kamu itu gifted dan tolong dong terima aku, tapi dirimu sendiri belum belum yakin, kan sama aja. Jadi yang harus di apa namanya ditata dulu itu pribadinya dulu yang ada di dalam diri, baru nanti pelan-pelan meyakinkan uh, orang lain. Nggak perlu tiba-tiba, Bu, aku mau dong, aku mau jadi dukun, kan nggak perlu kayak gitu juga, tapi dengan Atau tiba-tiba gini ya Kak, Mah, aku anak IndiHome gitu ya, nggak gitu juga ya? nggak gitu juga, tapi kan Nggak lama-lama gitu nanti juga. kan pasti kan memahami kan masa dengan berbagai hal yang terjadi, apalagi kalau mamanya ibunya ngelihat, oh lah anakku ternyata bisa bantuin saudaranya, mamanya apa yang kesusahan, mendoakan mereka yang apa yang meninggal supaya, dan mungkin jadi channeling atau apa kan, banyak hal, dan ternyata oh ternyata seperti itu ya, ternyata bisa ya kayak gitu, atau nyembuhin sakit kan, mungkin ada yang indigo yang seperti itu ya, yang bisa bisa nyembuhin dengan berbagai macam metode mungkin kan ada. Nah, itu kan Ada. itu kan mungkin kan dengan hal-hal kecil seperti itu, tapi kan bertahap, itu kan mereka akan akhirnya akan mengerti gitu. Ya, pokoknya yang penting dirinya sendiri dinyamanin dulu, Sama aku dimantepin dulu. penasaran satu lagi nih, pada saat proses aktivasi kemampuan ini, apakah merasakan kesakitan-kesakitan yang berlebihan? Katanya kan biasanya kalau anak-anak yang punya kemampuan khusus tuh, kalau lagi proses aktivasi tuh entah itu sakit kepala, sakit apa, pokoknya ada aja sakitnya. Tapi sakitnya tuh nggak wajar gitu loh Kak. Apakah Kak Nino juga mengalami hal yang sama? Enggak sih. Enggak Nggak ada ada. sakit-sakitan ya? Enggak, tadinya memang rasanya waktu awal-awal gitu tuh capek banget, kayak energinya habis, harus begini, harus begitu, energinya habis. Tapi setelah apa namanya setelah sudah biasa ya, sudah beberapa kali, apalagi yang itu yang terakhir yang apa namanya yang sempet yang aku cerita tadi, yang untuk apa blessing dan uh, bukan apa pemindahan pemindahan demon itu tuh setelah itu aja ngerasanya capek banget, kayak habis olahraga berat gitu, tapi nggak ada pusing sama sekali, dan pada saat itu juga nggak ada pusing, nggak ada sakit, dan yang terakhir adalah lapar yang luar Oh biasa. iya. Berasa kayak habis nguli ya Kak? Betul sekali. Cuman gitu aja sih. Oke. Cuman gitu aja Iya. sih, Bun. Tapi
aku kepo banget nih, kan aku mewakili netizen-netizen yang nggak bisa nanya langsung ya. Oh iya, Jadi nggak aku apa-apa, mewakili nggak apa-apa, netizen-netizen Bun. nih. Maksudnya aku pengen tanya, ini tuh kakak ini tuh bisa kayak gini tuh apakah keturunan dari sisi bapak atau bagaimana? Ada sisi keturunan nggak? Eh, aku akhirnya bertanya kan sama keluarga besar loh. Ternyata memang ada dari bapak yang garis keturunan bapak yang seperti itu, yang Hmm. eh, enggak ya, pokoknya gifted semua lah, hampir-hampir semua, masing-masing di keluarga itu ada satu dua orang yang peka gitu, ada Hmm. satu. Nah itu untuk garis dari Pak D, Bude gitu. Nah, garisnya Bapak itu kebetulan pas ke aku dan anak-anakku dua-duanya ternyata juga sama gitu sama Oh, aku. iya. Berarti dari bapak ya. Berarti Dari netizen Bapak. salah ya, netizen berarti benar. Sama ini Kak, apa Iya. namanya yang pengen aku tanyain? Biasanya kalau anak-anak yang punya kemampuan khusus itu rata-rata pada punya, aku sebutnya Pokemon ya, Pokemon yang ada di kanan kiri tapi tidak kelihatan ini loh Kak. Kira-kira Kakak punya nggak Pokemon? Kelihatan nggak? Ada kelihatan nggak? Nggak ada. Kalau aku nyebutin sih, kalau Pokemon kalau Pokemonnya Kalau yang aku ngikutin ya. Pokemon, Oh, iya Pokemon ya. yang setia mendampingi kemanapun kecuali ke toilet ya, Oh karena iya. pornografi. Kalau yang di rumah itu ada yang ngelindungin rumah, ada apa namanya yang ya satpamnya itu ada kalau di rumah. Kalau aku sendiri, aku ada guardian angel tapi hanya saat-saat tertentu aja yang aku pada saat aku butuhkan aja beliaunya datang. Untuk yang Pokemon kecil-kecil, Pokemon kecil-kecil, palingan yang ngintilin aku tuh ada kecil-kecil itu, ya itu anaknya satpam yang ada di depan rumahku itu, bentuknya eh, macan kecil gitu, lucu, sukanya Hmm. ngusel-ngusel di kaki, cuman gitu aja. Tapi yang lain-lainnya nggak ada. Ya karena mungkin disangkanya kakak buka daycare kali ya di rumah, jadi pada ngumpul. Jadi pada Maklum ya ngumpul. Kak. Oke, Seru ya obrolan kita. Aduh, terima kasih sekali loh, aku loh diundang, Kak Billy, Bun sama Bun. Nino Terima kasih dari atas Sama-sama. insight-insightnya. Iya, aku ya terima kasih. Walaupun kita berjauhan, tapi serasa dekat. Aduh, ya ampun. ya pokoknya mungkin nanti siap-siap aja dengan netizen sekitar Jogja, Sleman. Sleman dan sekitarnya ya, aduh. Akan berbondong-bondong untuk mewariskan warung. Yes itu, kalau itu yes. Ya kan? Udah mau. Mewariskan warung kan Kak? Makanya. Betul. Iya, benar. Iya, nanti kalau perlu alamat warungnya aku cantumin. Jalan. Tahu loh, malah gitu. Oh, Jangan lupa, boleh gak sih? Boleh gak sih sebut Kak? Nggak boleh ya? boleh, boleh. Oh boleh ya? Boleh Oh dong. boleh. Aduh ya ampun, terima kasih Kak Billy. Jangan lupa mampir ke Sego Tempong Bokno ya. Desa Dayaan, Purwomartani, Kalasan, Sleman. Oke, Pokoknya suka pedes-pedes. Makan di sana gratis konsultasi. Oh Gimana? gitu ya, ada tulisannya gitu ya. thank you ya teman-teman. Sama-sama, Terima kasih, sama-sama. Kak Sehat Nino. selalu. Sama-sama Bun Bun, Kak sehat Billy. selalu. Ya, Sama Tuhan, YouTube. iya, Bye, Tuhan guys. memberkati. dadah.